Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Melisa Putri dari Komunikasi Penyiaran Islam semester 7 akan membawakan tausiah singkat saya tentang pemberdayaan masjid dan ekonomi syariah. Alhamdulillahillazi an'amana bi ni'matil imani wal islam wa nusolli wa nusollim ala khairi an'ami sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang telah memberi sebaik-baik nikmat berupa iman dan Islam. Salawat dan salam kita limpahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya. Jika diterjemahkan menurut istilah, masjid berarti suatu bangunan yang memiliki kiblat yang didirikan untuk tujuan beribadah kepada Allah seperti sholat berjamaah, zikir, membaca Al-Quran, dan ibadah lainnya. Maksud masjid itu adalah kepunyaan Allah. Kita tidak boleh menyembah sesiapapun di dalamnya selain menyembah Allah. Allah juga telah berfirman dalam surah At-Taubah ayat 18, yang dimana artinya hanyalah yang memakmurkan masjid Allah ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian serta tetap mendirikan sholat, menunaikan zakat dan tidak takut kepada siapapun selain kepada Allah. Maka merekalah orang-orang yang diharapkan termasuk golongan orang-orang yang mendapat petunjuk. Kita patutnya bersyukur karena kita berada di bangsa yang mayoritasnya muslim, karena di Indonesia yang merupakan negara mayoritas tentunya ada sangat banyak masjid yang berdiri. Maka dari itu kita sebagai pemuda-pemudi Islam sudah selayaknya kita untuk melakukan pergerakan demi memakmurkan masjid yang ada. Ada banyak cara yang dapat kita lakukan untuk memakmurkan masjid, sekalipun apabila kita tidak bisa menjadi imam sholat berjamaah atau menjadi penceramah khatib, kita bisa memakmurkan masjid dengan cara membersihkannya dan memberinya wewangian. Karena hal ini telah diperintahkan oleh Rasulullah sebagaimana diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW memerintahkan untuk membangun masjid-masjid di perkampungan, lalu dibersihkan dan diberi wewangian. Kemudian yang kedua, zikrullah, salat dan tilawatul Quran serta menghadiri majelis taklim, majelis ilmu. Nabi SAW berkata, masjid hanya dibangun untuk zikrullah, salat dan membaca Al-Quran. Zikrullah merupakan amalan yang agung dan sebaik-baik tempat zikrullah adalah masjid. Lalu salat, apabila kita generasi muda tidak bisa menjadi imam dalam salat, kita bisa menjadi makmum karena sebagaimana sabda Rasulullah SAW, salat berjamaah itu lebih baik 27 kali lipat daripada sholat sendiri. Hadis riwayat Bukhari. Lalu adapun membaca Al-Quran dan mempelajarinya bersama-sama di dalam masjid juga telah disebutkan keutamaannya oleh Nabi SAW. Apabila kita berkumpul di rumah Allah untuk membaca Al-Quran dan mempelajari satu sama lain, maka kita diselimuti rahmat Allah dan akan turun ketentraman bagi kita. Sesungguhnya masjid adalah tempat yang paling dicintai Allah, sebagaimana sabda Rasulullah, sebaik-baik tempat adalah masjid dan seburuk-buruk tempat adalah pasar. At-Tabarani dan Al-Hakim. Maka dari itu kita harus bisa menanamkan dalam hati kita agar bisa memakmurkan masjid, karena apabila kita memakmurkan masjid, maka banyak keutamaan yang kita dapatkan. Sebagai generasi muda yang memiliki kreativitas tinggi, sudah seharusnya berkontribusi dialamatkan kepada masjid, tidak disimpan melainkan disalurkan, diasah sebagai bekal membangun kepercayaan diri untuk mengedukasi masyarakat. Bila perlu, kreativitasnya sudah ada sejak dini, sedekahkan untuk membuktikan bahwa dari remaja masjid juga bisa sukses sebagaimana kesuksesan Allah dicapai generasi muda pada umumnya. Demikianlah ceramah pada saya kesempatan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.